is our cross in these days? Apa yang menjadi salib kita di hari-hari ini? Kalau boleh saya katakan salah satunya adalah pandemi COVID-19 ini. Anda bayangkan, Anda lihat bekas-bekas di wajah saya, ini bekas masker. Jadi kalau saya pergi misal saya menggunakan masker, saya menggunakan face shield. Kadang face shield yang ini, kadang juga face shield yang ini. Oh, yes. Dan kemudian juga jangan lupa hand sanitizer, mencuci tangan. Am I suffering? Yes, of course. Saya nggak bisa bernapas dengan baik dan kemudian saya akan nampak sedikit kelelahan setelah misa. But it's okay. I'm suffering, but I love it. I love to do it. Saya juga mengalami yang namanya tidak nyaman ketika harus merayakan Ekaristi dengan perlengkapan sedemikian rupa. Tetapi saya melakukannya dengan kegembiraan. Kenapa? Saya mengasihi umat yang saya layani. Saya mengasihi orang-orang yang datang ke dalam gereja, meskipun juga mereka kadang-kadang masih was-was datang ke gereja. Tapi inilah, kita melayani, kita berkorban, tapi kita bahagia. Pengorbanan saya belum ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan banyak orang yang lain, para dokter, para perawat di rumah sakit. Anda tahu mereka sudah berbulan-bulan hidup tidak normal. Banyak juga yang mengalami mereka terpapar, mereka juga khawatir keluarga mereka terpapar. Anda bayangkan penderitaan mereka. Tapi mereka melakukan di masa ini tugas yang sungguh luar biasa. Bukan cuma tugas, tapi pelayanan yang luar biasa. Karena cinta, mereka mau berkorban. Andaikan mereka tidak cinta pada kemanusiaan, sesuai dengan sumpah mereka, mereka pasti akan mengatakan, it's over. Lebih baik saya berhenti praktek sebagai dokter. Tetapi karena cinta pada kemanusiaan, pada kesehatan kita, mereka berjuang menolong setiap penderita. Ada yang sembuh dan mereka juga ikut bahagia, dan juga mereka tentu merasa berduka jika ada yang meninggal dunia. Tetapi kalau kita juga lihat banyak contoh yang lain dalam kehidupan ini di mana orang juga menderita, tapi juga dia tetap mengalami kebahagiaan. Saya ingat kisah salah seorang dari korban pandemi COVID ini. Dia merawat istri dan anak-anaknya yang terpapar virus COVID ini, dan kemudian dia berjuang sekuat tenaga, dia memberikan yang terbaik, perawatan yang terbaik untuk keluarganya, dan kemudian istri dan anak-anaknya sembuh, tetapi dia sendiri akhirnya menghembuskan nafas terakhir, dia sendiri terpapar virus dan meninggal dunia. Tapi saya yakin dia bahagia sekarang di surga karena dia telah berkorban demi cinta kasih yang begitu besar. Anda juga, saya yakin, memiliki perjuangan yang tidak mudah. Anda juga mengalami harus memikul salib. Tetapi Anda karena mencintai orang-orang di sekitar Anda tetap melakukan itu. Bapak Ibu Guru, masa pandemi ini tentu juga Anda mengalami banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Tetapi Anda tetap hadir di sekolah. Dan kemudian, kalau kita lihat new normal Raja Wali, Anda melihat bahwa sekolah berusaha memberikan fasilitas terbaik untuk menjamin agar kita semua dapat bekerja dengan tenang, dengan menjaga protokol yang luar biasa maksimal. Kita tahu bahwa kita berada dalam lingkungan yang terproteksi dengan baik, dan semoga kita sendiri juga memproteksi diri kita dengan sebaik-baiknya. Rajin mengenakan masker, rajin mencuci tangan, dan kemudian juga physical distancing itu sangat penting dalam pelayanan kita. Kita menderita, iya. Kita juga tidak merasa nyaman, iya. Tapi we have to do it for our love to our children. Untuk anak-anak murid kita melakukan semua ini. Ini adalah pengorbanan yang luar biasa. Dan para orang tua siswa, saya juga tahu Anda di rumah pun juga berkorban. Situasi ini tidak menyenangkan, beban ekonomi yang berat. Saya tahu banyak bisnis yang kolaps. Anda harus berpikir bagaimana memutar otak, membangun bisnis yang baru, mencari nafkah dengan sekuat tenaga. Dan Anda berjuang mati-matian untuk siapa? Untuk anak-anak Anda. Anda harus menemani anak Anda belajar online, dan Anda juga belajar sendiri secara otodidak menguasai teknologi zaman sekarang ini supaya anak Anda bisa belajar. Itu juga pengorbanan karena cinta dan luar biasa. Anda pasti terberkati karena Anda memikul salib hidup Anda karena kasih. Ada juga seorang ibu yang cerita bahwa dia menjual beras, dia berjualan beras supaya apa? Supaya dia juga dapat mendapatkan tambahan nafkah. Dia dari keluarga yang berada tapi juga harus berjuang mencari nafkah. Dia single parent, dan dia katakan kepada anaknya, inilah perjuangan saya supaya kamu tahu bahwa mama sangat sayang pada kamu,
dan kamu harus tetap bertahan, juga harus punya semangat juang yang luar biasa. Kenapa? Karena mama sayang pada kamu, mama berjuang, mama tidak mengenal kata malu, pokoknya mama bisa menghidupi kamu. Luar biasa. Dan kalau kita mengambil dari teks Injil hari ini pada pesta salib suci, dari Injil Yohanes pasal 3, 13-17, Yesus mengatakan di ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda tahu, kasih Allah luar biasa. Tidak ada orang yang mau mengorbankan anaknya, gak ada. Tapi Allah melakukannya. Kenapa? Dia begitu sayang pada kita. Sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Allah mengorbankan putranya sendiri untuk orang-orang berdosa yang sebenarnya tidak ada lagi haknya untuk dibela, tidak ada lagi nilainya untuk dipertahankan. Allah bisa saja memusnahkan orang berdosa, tapi dia memilih untuk menyelamatkan kita. Salib, tanda kasih Allah yang luar biasa. Saya ingin bercerita sedikit mengenai sejarah perayaan ini juga. Adalah Santa Helena, Ibu Helena, selamat pagi, adalah Santa Helena yang pada tahun 324 berangkat ke Tanah Suci untuk menemukan kembali tempat-tempat yang bersejarah, tempat-tempat kudus yang punya hubungan dengan Yesus Kristus. Setelah anaknya memaklumkan agama Kristen, kekristenan menjadi agama kerajaan Romawi di tahun 313 dengan Edict Milano. Dan kemudian dia menemukan tempat seperti tempat kelahiran Yesus di Bethlehem, dia membangun gereja Nativity, tempat Yesus terangkat ke surga, dia mau membangun gereja Ascension, dan satu tempat yang paling penting adalah The Church of the Holy Sepulchre di Yerusalem, yang diyakini di sana Yesus dulu disalibkan dan wafat serta dimakamkan. Dan kemudian ketika para pekerja sedang menggali tempat reruntuhan dari kedua kuil yang dihancurkan, yaitu kuil untuk dewa Jupiter dan Venus yang dibangun oleh Hadrian untuk menghapus identitas kekristenan waktu itu di sana. Ternyata mereka menemukan di sana, di bongkahan, di galian tersebut, sebuah sumur tua, dan di sana ada 3 palang salib dan 1 plakat tertulis Indri, Yesus Nazarenus Rex Iudorum, artinya Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Dan kemudian mujizat terjadi untuk menentukan mana yang merupakan kayu salib Yesus. Ada seorang wanita yang sudah dalam sakrat maut, itu dibawa ke sana dan kemudian disentuhkan ketiga kayu salib tersebut. Di kayu pertama dan kedua tidak ada terjadi, nothing happened. Tetapi pada kayu yang ketiga dia menyentuhnya dan dia sembuh. Mujizat luar biasa. Bahkan kasih Allah tetap mengalir melalui kayu palang tersebut, salib tersebut. Kalau kita memandang salib, kita ingat salib kehidupan kita sendiri. Kita punya beban berat, kita mungkin punya ketakutan, kecemasan, kita punya perjuangan, kita jatuh dan bangun. Tapi ketika kita memandang salib Tuhan, kita ingat Tuhan mencurahkan kasih yang luar biasa besar untuk saya dan Anda. Tuhan mati di salib supaya kita hidup. Dan karena itu, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Tetaplah bertahan memikul salib hidup Anda. Dan percayalah, di dalam kesetiaan ketika Anda juga berjuang untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang indah, Anda akan mengalami juga kebahagiaan di hati Anda, dan semoga kebahagiaan di dunia ini, dan juga tentu kalau Anda setia memikul salib bersama Yesus, kebahagiaan di surga. Dan setiap kali ketika Anda berdoa, Anda membuat tanda salib ini, ingatlah, Anda sungguh terberkati, Anda percaya pada Kristus dan menerima keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk perayaan salib suci ini, pesta salib suci ini yang mengingatkan kami kembali betapa Engkau mencintai kami dengan memberikan putramu yang tunggal untuk keselamatan kami. Semoga dengan penghayatan ini kami pun Engkau bantu, Engkau kuatkan dalam memikul beban hidup kami. Mungkin kami juga mengalami penderitaan, kesulitan, tantangan yang berat, tetapi kami tahu karena kami melakukannya demi kasih, kami akan mengalami kebahagiaan dan Engkau akan kuatkan langkah kami. Dan berkatilah suster kepala sekolah, Bapak Ibu guru, para staf pegawai yang terkasih, anak-anak didik Semakara yang tercinta, juga orang tua mereka di rumah dan juga saudara-saudara mereka, serta semua saja mendengarkan renungan pagi ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Semangat Semakara memasuki pekan yang baru. Tuhan memberkati kita.